sampaikan minggu lalu, kita akan membuat keyakinan kelas. Ya, jadi keyakinan apa yang akan kita sepakati di kelas 8-3. Paham ya? Jadi nanti Pak akan tugaskan setiap anak itu menulis satu peraturan yang ingin diterapkan di dalam pembelajaran atau di dalam kelas. Peraturan apa saja, kalian sudah Pak kasih waktu kurang lebih 1 minggu untuk memikirkan apa yang akan disepakati atau peraturan yang disepakati di dalam kelas. Oke? Jadi Pak, tulis dulu di papan. Caranya untuk anak-anak menentukan peraturan yang ingin disepakati, yaitu nanti Pak akan bagikan kertas post-it itu. Anak-anak setiap orang akan menulis satu peraturan, hanya satu saja ya, peraturan yang ingin disepakati di sini. Nah, setelah sudah selesai, silakan langsung ke depan dan ditempel di sebelah kiri. Jadi ditempel sebelah kiri. Ya, paham ya? Oke, lanjutkan. Mulai dari sini Pak Bani. Lagu ini tercipta dari hati untukmu yang selalu beri inspirasi. Kita arungi setiap tantangan, tak pernah henti gapai kebahagiaan. Semangat sentiku serta teruslah berkobar, dalam setiap langkah kita jaga. Jangan pernah takut hadapi dunia, langkah pasti kita takkan sirna. Semangat sentiku serta teruslah berkobar, dalam setiap langkah kita jaga. Jangan pernah takut hadapi dunia, langkah pasti kita takkan sirna. Langkah pasti kita takkan sirna. Langkah pasti kita takkan sirna. Kertas post-itnya sudah diisi? Sudah selesai ya. Jadi silakan dikumpul biar tidak berjubel di sini di depan. Silakan mulai di depan. Disambung nanti ke sini. Silakan ya. Ditempel di sebelah kiri. Ya, dilanjutkan nanti. Lanjut ya. Langsung ya. Pagi yang cerah kita mulai langkah, dengan semangat baru kita raih mimpi. Bersama kita kuat menggapai cita, tak kenal lelah selalu percaya. Hari-hari kita penuh warna, tiada ragu kita terus melangkah. Di setiap jejak ada harapan, mari kita lalui suka duka. Semangat sentiku serta teruslah berkobar. Anak, tinggal lagi satu, silakan. Ya, bagus. Oke, mohon kasih ya anak-anak. Jadi Untuk sekarang kita sudah melihat di depan tempelan-tempelan peraturan yang ingin masing-masing anak sepakat. nantinya akan kita pindahkan Menjadi keyakinan kelas. paham ya? Jadi untuk sekarang Pak akan merangkum peraturan yang anak-anak ingin sepakati di sebelah kanan. Kumpulkan tugas. Oke, di sini mengerjakan. Lagu ini tercipta dari hati untukmu yang selalu beri inspirasi. Kita arungi setiap tantangan, tak pernah henti. 1, 2, 3. Oke anak-anak, setelah Pak rangkum keinginan kelas atau peraturan yang diinginkan atau disepakati di dalam kelas 8-3, itu ini ada 6 kesepakatan yang akan kita yakini ya. Pak bacakan yang pertama itu ke toilet hanya sendiri, berarti
tidak boleh ke toilet berdua. Itu masuk ke nilai disiplin anak-anak. Oke, yang kedua, Takkan sinah. Langkah pasti kita takkan sinah. Saat badai datang kita tetap kuat. Dengan cinta kita tepis segala rintangan. Semangat ini takkan pernah pudar, selalu bercahaya di setiap langkah. Di pagi yang cerah kita mulai langkah. Dengan semangat baru kita raih mimpi. Bersama kita kuat menggapai cita. Tak kenal lelah, selalu percaya. Hari-hari kita penuh warna. Tiada ragu kita terus melangkah. Di setiap jejak ada harapan. Mari kita lalui suka. jadi dari keenam ini nanti kita akan print ya, dan kita akan tempel di dalam kelas. Jadi ketika kalian mungkin lupa dengan keyakinan yang sudah disepakati, itu bisa dibaca-baca. Paham ya? Sampai di sini ada pertanyaan sebelum kita akhiri? Tidak ada. Kalau tidak ada, untuk hari ini keyakinan kelas 83 sudah boleh kita resmikan dan akan ditempel paling lama lagi 2 hari. Kita akan tempel di kelas. Ya, dan kita yakini sebagai nilai disiplin. Ya, anak-anak ya. Jadi untuk budaya positif. Apa yang harus anak-anak yakini untuk menjadi lebih baik lagi. Oke, sampai di sini Pak cukupkan. Kalau tidak ada pertanyaan, Pak tutup pembelajaran hari ini. Selamat pagi. Baik Bapak Ibu, acara saat ini kita mulai. Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom budaya, salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Bapak Kepala SDT Negeri 3 Kota Selatan, yang kami hormati calon guru kontrak angkatan 11 Kabupaten Bandung, serta yang kami hormati dan kami hormat seluruh peserta kegiatan pada pagi hari ini. Ada susunan acara pada pagi hari ini. Yang pertama pembukaan pada siang hari ini kita berkumpul di tempat ini dalam keadaan sehat untuk mengikuti kegiatan aksi nyata modul 1.4 berbagi praktik baik dan diseminasi penghibasan budaya positif oleh calon guru kontrak angkatan 11 Kabupaten Bandung yang akan disampaikan oleh Bapak Made Rajan Sanjaya SPDMPD. Acara selanjutnya menyanyikan lagu Indonesia Raya. Kepada Bapak Ibu kami mohon untuk berdiri.
berdoa selesai. Bapak Ibu dipersilakan duduk kembali. Acara selanjutnya adalah sambutan dari Bapak Kepala Sekolah SMP Negeri 3 Kota Selatan. Kepada Bapak kami persilakan. Terima kasih kepada Bapak waktunya. Bapak Ibu guru yang saya hormati, pada hari ini kita diberikan materi oleh guru penggerak terkait dengan budaya positif. Nah, sebelum kami lanjutkan seputar ini, izinkan kami memanggilkan tangan dari umat. Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Namo Buddhaya, salam kebajikan Rahayu Rahayu. Bapak Ibu yang saya hormati, narasumber pada hari ini yaitu Pak Mak Derajat akan menyampaikan tentang budaya positif di sekolah kita, di sekolah SMP di 3 Selatan. Nah, terkait dengan pemaparan materi yang akan nanti disampaikan oleh narasumber, kami mohonkan Bapak Ibu nanti jika dalam penjelasan atau pemaparan yang kurang pas, kurang sesuai, bisa nanti ditanyakan atau bisa memberikan masukan juga, sehingga apa yang disampaikan akan menjadi lebih baik atau lebih sempurna. Nah, untuk itulah kami sekali lagi mengharapkan partisipasi Bapak Ibu semua, semangatnya untuk nanti mengikuti paparan dari narasumber kita, Pak Madiraja. Nah, untuk menghemat waktu, nanti kami akan langsung saja nanti minta Pak Madiraja akan menyampaikan materinya. Nah, itu saja yang bisa kami sampaikan. Selamat untuk mengikuti materi dari Pak Madiraja. Terima kasih. Om Santi 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 Om. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kita semua. Salam budaya Rahayu Rahayu. Baik, berikan ke bawah jalan. Baik, terima kasih Bapak Kepala Sekolah. Acara selanjutnya adalah penyampaian materi dari calon guru penggerak angkatan 11 Kabupaten Bandung, yakni Bapak Madi Raja Sanjaya SPT. Jadi kepada Bapak kami persilakan. Baik, terima kasih atas waktunya Bapak Ibu guru, rekan-rekan saya. Begitu juga mungkin Bapak Kepala Sekolah. Di sini saya ingin memaparkan apa yang sudah saya dapatkan di dalam pendidikan saya, yaitu di pendidikan guru penggerak angkatan 11 ini, Bapak Ibu. Jadi sebenarnya di sini kegiatan ini adalah kegiatan tugas atau aksi nyata yang harus saya videokan tentang bagaimana saya mengimaskan atau diseminasi tentang budaya positif di sekolah tempat saya mengajar seperti ini. Tapi kegiatan hari ini itu saya kolaborasikan dengan kegiatan Kobel kita. Jadi Bapak Ibu sekalian sudah tahu di dalam kinerja PMM kita membutuhkan sertifikat berbagi praktik baik untuk di-upload di sana, Bapak Ibu. Jadi alangkah baiknya saya di sini berkolaborasi dengan Kobel Cinta SMP Negeri 3 Kota Selatan untuk aksi nyata modul 1.4 berbagi praktik baik dan diseminasi atau pengimasan budaya positif di SMP Negeri 3 Kota Selatan. Baik, untuk mempersingkat waktu, di sini saya akan langsung memaparkan tentang apa sih itu budaya positif. Pak Momon bisa dibantu. Baik Bapak Ibu, jadi budaya positif itu sebenarnya
seorang guru yang baik harus memiliki kemampuan dalam mewujudkan budaya positif di sekolah. Budaya positif tersebut dapat dijalankan dengan menerapkan konsep-konsep inti seperti satu, di sini ada disiplin positif. Yang kedua ada motivasi perilaku manusia. Yang ketiga keyakinan sekolah atau kelas. Di sini saya yakin Bapak Ibu sering melaksanakan yang namanya keyakinan kelas atau dulu pernah sering kita dengar kesepakatan kelas. Yang keempat ada kebutuhan dasar manusia, dan yang kelima posisi kontrol restitusi, dan yang terakhir segitiga restitusi Bapak Ibu. Lanjut Bapak. Yang pertama itu sebabnya disiplin positif. Apa sih itu disiplin positif? Nah, di sini ada kata-kata disiplin positif. Saya yakin Bapak Ibu itu pasti pernah mendengar disiplin positif. Ada dua kata, disiplin dan positif. Mungkin Bapak Ibu dari sekian yang bisa berkumpul hari ini, kira-kira disiplin dan positif itu apa Bapak Ibu? Kira-kira ada kata disiplin, ada kata-kata positif. Oke, saya coba untuk mendeskripsikan dan itu. Nah, di sini Bapak Ibu. Jadi disiplin positif merupakan suatu cara penerapan disiplin yang mengajarkan anak bertanggung jawab dan menumbuhkan kesadaran diri berdasarkan nilai-nilai kebajikan. Nanti akan ada lanjutannya bagaimana perbedaan kita menerapkan peraturan dengan kesadaran diri masing-masing anak atau siswa kita. Lanjut Pak. Disiplin positif lebih ke arah disiplin diri yang dapat mengontrol diri dalam melakukan segala tindakan Bapak Ibu. Contohnya, ketika kita menerapkan yang biasa kita terapkan yaitu aturan. Aturan yang sering contoh di lapangan itu misalnya kerapian rambut. Kita sering menjumpai kenapa sih kita sudah membuat aturan anak-anak aturan rambut itu seperti ini, tapi masih banyak anak-anak yang tidak bisa mengontrol dirinya untuk mengikuti peraturan yang kita terapkan Bapak Ibu. Nah maka kita belum bisa menerapkan yang namanya disiplin positif itu kepada peserta didik kita. Nanti kita akan bersama-sama berdiskusi bagaimana caranya agar kesadaran diri peserta didik kita bisa dari diri sendirinya, bukan dari paksaan atau takut terkena hukuman. Begitu Bapak Ibu. Bisa lanjut. Disiplin diri dapat membuat murid memahami dan menyadari berdasarkan motivasi internal. Jadi memang dari motivasi dirinya, bukan akibat paksaan. Nah, yang disebutkan tadi, atau ingin mendapat pujian, atau takut dengan hukuman. Jadi ada tiga. Nanti kita akan bahas apa sih memang dari motivasi diri, atau akibat paksaan, atau ingin mendapat pujian, atau memang takut hukuman mengikuti aturan. Selanjutnya Pak Omar. Ya, ini yang sering kita gaungkan akhir-akhir ini yaitu profil belajar Pancasila. Saya yakin Bapak Ibu sudah tahu, memahami juga apa saja ada poin-poin di dalam profil belajar Pancasila. Mungkin untuk mempersingkat waktu ini saya nextkan saja, ada 6 poinnya. Yang berikutnya submotivasi perilaku manusia. Nah, di motivasi perilaku manusia itu ada 3 jenis Bapak Ibu. Jadi yang pertama ada untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Yang kedua untuk mendapatkan imbalan yang saya jelaskan tadi atau penghargaan dari orang lain. Yang ketiga untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai dirinya sendiri atau kesadaran diri. Jadi begini contohnya.
Bapak Ibu, ketika kita berlalu lintas mengendarai sepeda motor, kalau saya itu kalau berkendara di sekitaran Tanjung ini pasti tidak menggunakan helm. Tapi ketika saya keluar sampai ke bypass itu pasti menggunakan helm. Jadi belum aturan itu belum melekat pada diri saya sendiri, bukan kesadaran dari diri saya sendiri, melainkan ketika saya pergi jauh menggunakan sepeda motor itu ada di jenis yang pertama, Bapak Ibu. Karena saya takut kena tilang atau terkena hukuman. Jadi ketika kita misalnya di sekolah contohnya ada anak yang memang rapi di kerapian, tapi dia memang dari jenis yang kedua, yaitu ingin mendapatkan imbalan atau pujian. Contoh, ini si A model rambutnya bagus, jadi ini contohnya anak-anak agar bisa diikuti oleh teman-temannya yang lain, seperti itu. Jadi yang diharapkan dari 3 motivasi perilaku manusia itu adalah jenis yang ketiga. Jadi memang dari internnya atau kesadaran dari diri sendiri. Bisa lanjut, Pak. Itu berikutnya yaitu keyakinan sekolah atau kelas yang sering mungkin Bapak Ibu dari Bapak Ibu sudah pernah menerapkan. Ya kan? Nah, untuk keyakinan sekolah atau kelas itu guru berperan dalam mewujudkan terbentuknya keyakinan sekolah atau kelas dengan adanya kesepakatan antara guru dan murid, Bapak Ibu. Keyakinan sekolah atau kelas berupa pertanyaan-pertanyaan universal yang mudah diingat dan dipahami dan harus diterapkan di lingkungan sekolah atau di lingkungan kelas. Nah, ini saya tampilkan contoh keyakinan sekolah atau kelas yang saya dapat dari rekan CGP yang saya ada pendidikan. Jadi kurang lebih seperti ini. Kalau dibaca kurang jelas ya. Misalnya keyakinan kelas 9C. Di sini ada, saya juga bacanya. Intinya keyakinan kelas itu ada kata-kata positif, Bapak Ibu. Kalau dulu kita ada peraturan kelas, setelah itu ada kesepakatan kelas, dan yang terakhir itu ada keyakinan kelas. Jadi diharapkan di dalam pembelajaran kurikulum merdeka itu kita menerapkan yang namanya keyakinan kelas, Bapak Ibu. Jadi keyakinan kelas ini memang dari diri anak tersebut, bukan dari yang tadi saya sebutkan itu takut akan hukuman atau ingin pujian. Oke, bisa belajar Bapak. Untuk yang berikutnya di sini ada sub kebutuhan dasar manusia. Pertanyaannya, jadi pernyataannya, ketika seorang murid melakukan suatu perbuatan yang bertentangan dengan nilai-nilai kebajikan yang sudah kita sepakati atau melanggar peraturan, hal itu sebenarnya dikarenakan mereka gagal memenuhi kebutuhan dasar manusia. Apa saja itu kebutuhan dasar manusia? Jadi kebutuhan dasar manusia itu ada 5, Bapak Ibu. Di sini yang pertama kebutuhan akan bertahan hidup atau survival. Yang kedua ada kasih sayang atau dan rasa diterima. Kebutuhan akan kasih sayang dan rasa diterima. Yang ketiga ada rasa ingin penguasaan atau berkuasa. Yang keempat rasa ingin kebebasan atau ingin bebas, dan yang terakhir yaitu kesenangan. Nanti kita akan studi kasus. Nah ini, jadi di dalam studi kasus ini saya akan bacakan. Ibu Sulaika, guru wali kelas 9, sedang bingung menghadapi ulah salah satu murid di kelasnya, yaitu Tommy. Beberapa anak
telah mengeluhkan Tommy yang seringkali meminta bekal makan siang mereka dengan paksa. Jika Anda menghadapi situasi seperti itu, atau Bapak Ibu menghadapi situasi seperti itu, apa yang akan Bapak Ibu lakukan? Menurut Bapak Ibu, kira-kira mengapa Tommy melakukan hal itu? Mungkin ada yang ingin memberikan tanggapan? Kira-kira yang pertama, kenapa Tommy melakukan hal itu? Yang kedua, kira-kira apa yang dibutuhkan? Rasa apa namanya? Kebutuhan apa yang dibutuhkan oleh Tommy kira-kira? Jadi kita tidak bisa langsung menjawab. Tommy itu jahil dan sebagainya. Jadi nanti akan saya jelaskan. Ada 3 tahap untuk mendapatkan jawaban dari Tommy, Bapak Ibu. Oke, ada banyak alasan kenapa Tommy melakukan itu. Jadi yang pertama, karena ia lapar dan orang tuanya tidak membawakan bekal makan siang, maka kebutuhan dasar yang sedang berusaha dipenuhi oleh Tommy adalah kebutuhan untuk bertahan hidup, Bapak Ibu. Jika itu alasannya Tommy. Yang kedua, karena Tommy merasa senang temannya jadi memperhatikan dia. Temannya melaporkan tindakannya itu pada gurunya, dan gurunya memberitahu orang tuanya, sehingga orang tuanya jadi memperhatikan Tommy. Maka kebutuhan dasar yang sedang dibutuhkan Tommy adalah kebutuhan akan kasih sayang dan rasa diterima. Untuk alasan yang ketiga, karena temannya jadi takut dengan dia dan menuruti keinginannya si Tommy, maka kebutuhan Tommy sebetulnya Tommy sedang berusaha memenuhi kebutuhan dasar akan kekuasaan. Yang berikutnya, alasan yang keempat, karena dia merasa bosan dengan bekal makanan yang dibawakan ibunya. Ibunya selalu membawakan bekal yang sama-sama saja setiap harinya. Oleh karena itu, dia ingin mencoba makanan teman-temannya yang beraneka ragam. Maka Tommy sedang berusaha memenuhi kebutuhan akan kebebasan. Lanjut yang terakhir. Alasan yang terakhir oleh Tommy karena ia melakukannya iseng saja dan ia menikmati ekspresi wajah dari teman-temannya yang kesal karena diambil makanannya, dan menurut dia ekspresi teman-temannya itu lucu. Maka berarti Tommy sedang berusaha untuk memenuhi kebutuhan akan kesenangan. Dia senang melihat temannya itu marah, kesal dan lainnya. Seperti itu. Bagaimana cara kita untuk mengetahui alasan dari murid atau siswa kita yang bermasalah? Nanti akan kita bersama-sama. Nah, di sini ada posisi kontrol restitusi. Apa sih itu posisi kontrol restitusi? Jadi Bapak Ibu, di sini ada 5 posisi kontrol restitusi. Jadi di sini ada 5 kontrol yang bisa kita lakoni sebagai seorang pendidik atau seorang guru. Jadi guru sebagai penghukum yang pertama. Yang kedua, guru sebagai pembuat murid merasa bersalah. Yang ketiga, guru sebagai teman. Yang keempat, guru sebagai pemantau, dan terakhir sebagai manajer. Kira-kira dari kelima posisi kontrol ini, sebaiknya kita berada di mana, Bapak Ibu? Sebagai penghukum kah? Pembuat merasa bersalah? Teman, pemantau, atau manajer? Kira-kira sebagai teman? Oke, jadi sebenarnya semua kelima ini sangat berperan pada saat dimana murid itu kebutuhan murid itu di mana. Tapi disarankan kita sebagai guru itu berada di nomor 5, Bapak Ibu.
yaitu sebagai manajer. Manajer itu kita bisa memantau, mengawasi, mengatur dan sebagainya. Kalau sebagai teman itu kita hanya dekat, namun positifnya kita bisa menggali informasi yang banyak terhadap peserta didik kita atau siswa. Bisa lanjut coba. Nah, apa sih bedanya dari kelima posisi kontrol tersebut? Jadi saya bacakan yang dari paling atas sama yang paling bawah saja, atau sebagai penghukum dan sebagai manajer, agar ada kita bayangkan apa sih bedanya jadi penghukum dan menjadi manajer. Jadi kalau penghukum, guru berbuat. Jadi sebagai penghukum itu guru berbuat menunjuk-nunjuk, menyakiti, menyindir. Itu perbuatan guru sebagai penghukum. Sedangkan ketika kita berposisi sebagai manajer, itu kita akan mengajukan pertanyaan-pertanyaan. Pertanyaan apa yang kita ajukan nanti akan saya jelaskan. Selanjutnya, misalnya guru sebagai penghukum, guru berkata, kalau kamu tidak melakukannya, awas, rasakan nanti akibatnya. Seperti itu Bapak Ibu. Dan kalau kita menjadi manajer, apa yang kita yakini? Jadi sebelum anak-anak bermasalah, kita sudah membuat keyakinan yang tadi saya jelaskan Bapak Ibu. Jadi kita pasti bertanya, apa yang sudah kita yakini anak-anak? Apa yang bisa kamu jalankan untuk memperbaiki masalah yang sudah kamu perbuat? Seperti itu. Kalau sebagai teman misalnya, guru berbuat membuatkan alasan-alasan untuk muridnya, padahal muridnya itu sudah salah, seperti itu. Tapi kita sebagai temannya membuatkan alibi-alibi agar murid kita tidak terlihat salah. Jika kita berkata, ayolah lakukan demi bapak atau demi ibu, kan biasanya itu. Kalau kita dekat sama anak-anak, ayolah jangan kayak gitu lagi, lihat bapak atau lihat ibu. Masa kamu tidak mau ingat ibu pernah bantu kamu? Mungkin seperti itu Bapak Ibu. Oke, bisa dilanjut ya untuk yang berikutnya. Nah, di dalam posisi kontrol restitusi, di antara kelima posisi kontrol tersebut, sebaiknya seorang guru menggunakan posisi kontrol sebagai manajer. Sudah saya jelaskan. Sebagai manajer, guru dapat berbuat sesuatu bersama murid, mempersilahkan murid bertanggung jawab dan mendukung murid agar dapat menemukan solusinya. Jadi seperti yang saya ceritakan tadi, ketika anak itu, contoh, kita menemukan anak yang telah di dalam pembelajaran kita. Jadi langkah yang pertama kita lakukan adalah menanyakan, nah, apakah kamu tahu kenapa Bapak panggil tempat Bapak atau ke ruangan Bapak? Pasti dia sudah tahu karena saya telat Pak. Jadi akhirnya kita tidak akan menentukan kamu harus seperti ini tidak. Jadi kita yang menanyakan kepada anak tersebut, langkah apa yang harus kamu lakukan untuk memperbaiki kesalahan ini. Jadi anak-anak itu atau murid kita memiliki opsi untuk memperbaiki masalah yang sedang dihadapi, bukan dari kita, tapi dari diri sendiri. Seperti itu Bapak Ibu. Selain itu, posisi manajer mengacu pada restitusi yang dapat menjadikan murid sebagai manajer juga bagi dirinya sendiri, sehingga dapat tercipta identitas positif pada diri murid Bapak Ibu. Jadi dia juga sebagai manajer di dalam dirinya. Dia yang akan mengatur apa yang harus saya lakukan agar tidak mengulangi kesalahan yang sudah pernah saya lakukan. Yang berikutnya yaitu segitiga restitusi. Nah, di dalam segitiga restitusi ini ada 3 tahap yang harus kita lakukan ketika terdapat murid atau siswa kita yang bermasalah. Yang pertama yaitu menstabilkan identitas. Yang kedua, ada validasi tindakan yang salah, dan yang ketiga, menanyakan keyakinannya. Nanti saya akan jelaskan seperti itu.
Yang pertama yaitu menstabilkan identitas. Apa sih itu menstabilkan identitas? Jadi menstabilkan identitas dilakukan berdasarkan prinsip bahwa membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran, Bapak Ibu, yang nantinya akan menggeser identitas gagal ke arah identitas sukses. Nah, ketika kita menempatkan diri sebagai manajer, apa yang harus kita tanyakan? Kalau tadi manajer kan itu kita menanyakan seperti itu. Apa yang kita tanyakan di tahap menstabilkan identitas? Nah, yang perlu kita tanyakan nanti, kita berbincang nih dengan murid kita yang misalnya telat. Jadi ketika dia saya telat Bu, saya telat Pak. Jadi kita memberikan statement. Berbuat salah itu hal yang manusiawi, tidak ada manusia yang sempurna. Mungkin ditambahkan Pak juga pernah melakukan hal yang seperti itu, tapi kedepannya bla bla bla. Artinya kita menstabilkan agar anak-anak itu tidak merasa tertekan. Kita mesti bisa menyelesaikan masalah ini. Bapak atau ibu tidak tertarik untuk mencari, kalau misalnya berantem atau ada gesekan antara siswa kita, tidak mencari siapa yang benar, siapa yang salah. Bapak ibu lebih tertarik untuk menyelesaikan masalah. Kalau kamu menyalahkan dirimu sendiri terus menerus, apakah kamu bersikap baik pada dirimu sendiri? Seperti itu Bapak Ibu. Jadi kita, kalau bahasa Balinya kita ulurin terus dulu, ulurin. Nanti ketika tahap-tahap berikutnya baru kita gali lagi seperti itu. Yang berikutnya tahap validasi tindakan yang salah. Apa sih itu validasi tindakan yang salah? Dilakukan berdasarkan prinsip bahwa setiap perilaku berupaya memenuhi suatu kebutuhan tertentu yang tadi saya jelaskan, kebutuhan manusia itu, sehingga guru atau orang tua akan bergeser dari pemikiran stimulus respons menjadi proaktif, serta akan lebih mengenali dan mengakui kebutuhan murid atau anaknya. Nah, di sini kita mulai menggali apa sih kebutuhan murid ini untuk membuat kesalahan seperti ini. Silakan Pak Umar. Jadi di sini kita menanyakan atau berbicara dengan cara, kamu pasti punya alasan kenapa melakukan itu. Seperti itu. Apa yang penting bagi kamu melakukan hal ini? Itu misalnya. Kamu boleh tetap berusaha menjaga sikap itu, tapi tambahkan sikap yang lain yang baru. Tentunya yang positif. Maukah kamu belajar cara untuk mendapatkan yang kamu butuhkan tanpa harus misalnya kasus memukul temannya, seperti itu Bapak Ibu. Jadi di sini si murid akan merasa terbuka untuk mengungkapkan apa sih yang dibutuhkan sama dirinya. Yuk. Nah. Yang terakhir yaitu menanyakan keyakinan. Tahap menanyakan keyakinan. Jadi menanyakan keyakinan yang dilakukan dengan memberikan pertanyaan-pertanyaan bermakna pada murid atau anak untuk memunculkan motivasi secara intrinsik sehingga mampu mengaitkan keyakinannya dengan tindakan yang salah. Apa sih yang harus kita lakukan? Misalnya, apa nilai yang kita percayai atau yakini di sekolah kita? Terus nilai-nilai apa yang telah kita sepakati? Kelas yang ideal itu seperti apa? Kamu ingin jadi anak seperti apa? Apa yang kamu rasakan? Ketika kamu melakukan itu, kamu menjadi orang yang seperti apa? Ketika kamu misalnya memukul teman, apa sih manfaatnya seperti itu? Jadi kita bisa menggali lebih banyak ketika kita berposisi sebagai seorang manajer. Kembali ke slide awal, Bapak Ibu. Jadi seorang guru itu harus memiliki kemampuan dalam mewujudkan budaya positif di sekolah. Budaya positif tersebut dapat dijalankan dengan menerapkan konsep-konsep ini. Mungkin dari keenam budaya positif ini yang saya paparkan di depan, karena saya juga baru,
untuk mempelajari ini. Nanti saya akan tampilkan salah satu budaya positif yang sudah saya praktikkan Bapak Ibu, ya, yaitu membuat keyakinan kelas. Salah satu yang sudah pernah saya terapkan di dalam pembelajaran saya, yaitu PCOK. Oke, Pak Komar. Oke, terima kasih. Demikian, semoga pemaparan ini dapat menginspirasi. Akhir kata, semoga kita tergerak, lekas bergerak, dan mari menggerakkan Bapak Ibu. Terima kasih. Mohon izin Bapak Ibu, ini saya tampilkan bagaimana saya membuat keyakinan kelas Bapak Ibu. Jadi nanti akan digunakan yang mana itu menulis satu peraturan yang ingin diterapkan di dalam pembelajaran. Dewa Bapak, jadi sambil menyaksikan, di sini saya jelaskan sedikit. Pada intinya membuat keyakinan kelas itu bukan terpengaruh oleh peraturan kembali, tetapi apa yang diinginkan oleh siswa atau murid kita yang kita adopsi menjadi keyakinan, tentunya yang positif, keinginan yang positif, jangan keinginan yang negatif. Nanti kita akan saksikan apa saja keinginan yang ingin disepakati, diyakini oleh murid saya. Membagikan kertas post-it yang akan dituliskan oleh masing-masing anak. Keyakinan apa yang ingin mereka buat? Dia akan ditempel di depan dan akan dirangkum menjadi sebuah keyakinan yang harus diyakini oleh kelas. Jadi silakan dikumpul yang kita betul di sini di depan, silakan boleh dibuka. Kamu nanti silakan ditempel seperti itu. Lanjutkan.
Nah, ketika keinginan anak-anak sudah terdengar semua, selanjutnya yaitu tahap bagaimana kita menyimpulkan keyakinan yang ingin diyakini oleh masing-masing anak di dalam kelas Bapak Ibu. Oke, jadi kurang lebih seperti itu, Bapak Ibu. Ketika semua sudah terkumpul, nanti kita yakini kepada anak-anak, apakah kita yakin akan melakukan apa yang sudah kita yakini. Jadi kurang lebih seperti itu, Bapak Ibu. Saya akan tampilkan video yang kedua, yaitu bagaimana saya sudah menerapkan segitiga restitusi. Jadi ada siswa yang terlambat ke sekolah. Jadi di sini kita menstabilkan identitas. Jadi dalam pengalaman itu ada banyak. Jadi Pak Jokna kemudian dapat misalnya ada mereka saksi
kira-kira kemarin tadi sudah ada. Oh, sudah itu. Kali pernah bikin sama hilang, kita itu mau tidak terbuka apa namanya. Ya, tahu nggak tadi nilai kata-kata apa yang ada kesalahan? Nah, ya, kira-kira kalau katanya nilai itu kalau begini, bagaimana cara nanti kedepannya ada kesepakatan yang kita sepakati tentang aliran dan bagaimana cara nanti kita tidak mendapat kira-kira apa ini? Bagus apa dia? Aing normal. Ya, kalau tadi berjanji pada diri sendiri untuk tidak melakukan hal seperti ini atau melakukan. Dan jika nanti berjanji untuk diri bukan menjadi suka ya, tidak akan terdapat. Jadi ya, bagus. Nah untuk sekarang tadi boleh ke ya, kalau dulu sudah bilang jadi ya, oke, silakan Mas. Nah ini kasus ketika ada gesekan di dalam pembelajaran atau di sekolah. Ada untuk mencari siapa yang benar dan siapa yang benar. Oke. Dalam gesekan tadi mungkin kalian bisa saja melakukan hal yang lebih buruk dari apa yang sudah terjadi. Bisa saja kalian sampai berkelahi. Benar kalau tidak ada teman-temannya tadi yang mengingatkan. Ya. Nah untungnya hal itu tidak sampai terjadi. Jadi apa namanya yang diinginkan tadi itu kira-kira saya mau. Dulu dilanjutkan. Nah dari hal tersebut berarti kalian sudah menambah pasangan kelas yang sudah kita pernah tidak benar ya, kira-kira kalau katanya pakatan apa yang saling menghargai. Kalau Bayu saling. Nah, kira-kira menurut kalian nilai saling menghargai dan menghormati itu penting? Apa penting nggak? Penting, bagus. Kalau penting nilai keyakinan apa yang harus kalian lakukan jika terjadi gesekan berapa? Bayu? Ya, jadi kalau kita ada gesekan seperti ini kita harus mematuhi supaya yang paling baik. Kita harus. Kalau kalian juga tidak ada yang salah, tidak ada yang paham ya? Bayu. Untuk sekarang, apakah kalian bersedia untuk memperbaiki masalah tersebut? Bersedia? Bayu? Bagus. Nah, bagaimana cara kalian memperbaiki masalah itu? Minta maaf. Nah, untuk sekarang kalian harus meminta maaf dulu dan berhormat. Silakan. Maaf dulu. Oke, berjanji ya kepada diri sendiri, bukan berjanji sama untuk tidak mengulangi kesalahan. Janji ya, janji pada diri sendiri. Nah sekarang kalian sudah saling meminta maaf, saling memaafkan.
itu video yang bisa saya tampilkan. Yang pertama yaitu bagaimana kita membuat keyakinan kelas, dan yang kedua bagaimana kita menerapkan segitiga restitusi di dalam kasus-kasus di sekolah. Jadi kita bisa menerapkan yang tiga atau segitiga restitusi itu menggunakan tahap-tahapan itu. Mungkin untuk hari ini itu saja yang bisa saya bagikan di dalam kegiatan berbagi praktik baik dan pengimasan atau imunisasi di SMP Negeri 3 Kuta Selatan. Jika ada salah kata, saya minta maaf. Untuk pemaparan saya tutup dengan terima kasih. Baik, terima kasih Bapak Derajat Sanjaya atas pemaparan materinya yang tentu sangat bermanfaat bagi kita semua ya. Boleh minta tepuk tangannya Bapak Ibu bisa. Baik, kita lanjutkan acara selanjutnya adalah sesi diskusi. Jadi Bapak Ibu jika ada yang ingin bertanya atau ingin menyampaikan saran, saya persilakan. Silakan Bapak Ibu jika ada yang ingin bertanya. Akan dijawab langsung oleh Bapak Madi. Oke, Bapak Degosi silakan. Ya, terima kasih. Tadi saya tertarik dengan video yang tadi yang pertama itu saya kurang lengkap ya, saya dengar tentang kesepakatan tadi bagus sekali, tapi saya dengar satu aja yaitu tentang ke toilet kali gitu. Saya ingin tahu apa sebenarnya yang ditulis sama murid itu yang kuning-kuning itu, yang ditempel di sana itu. Nah, kemudian tentang kesepakatan itu bagaimana cara mengatasinya kalau kesepakatan itu dilanggar. Ya seperti itu ya. Terima kasih. Baik, terima kasih pertanyaannya Bapak Degosi. Bagaimana Bapak Asma Derajat bisa dijawab langsung? Silakan. Ya, baik. Terima kasih atas kesempatan. Jadi yang ditanyakan oleh Pak Bega itu yang pertama, di dalam video apa sih sebenarnya yang ditulis oleh murid-murid kita di kertas post-it itu atau kertas kuning itu? Saya jadi ketika kita meminta suatu keyakinan yang ingin diterapkan di dalam pembelajaran, kalau kemarin saya di kelas di pembelajaran PJOK, apa saja yang anak-anak atau murid kita inginkan, ingin yakinkan di dalam pembelajaran saya. Jadi salah satunya tadi kita didengar sama Pak Bega, yaitu kalau ke toilet atau minta izin ke toilet itu jangan berdua atau lebih dari satu orang. Maksudnya ketika ada, kalau kita di kelas itu Pak saya mau izin ke toilet berdua seperti itu. Jadi itu maksud murid saya atau anak yang saya ajarkan itu mungkin agar tidak lama di toilet Bapak Ibu. Jadi kalau mereka berdua mungkin isi ngobrol dan sebagainya. Kalau sendiri kan ke toilet habis buang air langsung kembali ke kelas. Salah satunya yang tadi itu. Mungkin ada lagi misal mengerjakan tugas tepat waktu seperti itu Pak Bega. Ada lagi seperti konsentrasi di dalam setiap pembelajaran atau mendengarkan guru saat melaksanakan pembelajaran seperti itu. Tapi nanti kita akan rangkum menjadi satu yang mirip-mirip itu kita jadikan sebuah keyakinan seperti itu. Yang kedua tadi, ketika kita sudah menerapkan keyakinan kelas yang diyakini oleh kelas itu misalnya salah satu kelas, ketika ada anak yang melanggar itu tentu saja kita kembali ke apa yang tadi saya paparkan Bapak Ibu. Jadi ada
segitiga restitusi, terus kita posisi kontrol dan kebutuhan manusia. Tentunya yang pertama kebutuhan manusia, kita harus memposisikan kontrolnya kita menjadi seorang manajer. Itu yang pertama. Yang kedua, kita harus mengetahui kebutuhan apa yang dibutuhkan oleh siswa atau murid kita yang melanggar, padahal mereka sudah meyakini dan mereka yang membuat keyakinan itu. Dan yang ketiga, menerapkan segitiga restitusi itu yang tadi Bapak. Jadi kita bahasa Bali yang tadi saya bilang, kita ulur dulu, kita tarik lagi, dan seterusnya sampai anak itu menentukan langkah apa yang harus dilakukan untuk memperbaiki masalahnya. Seperti itu yang tadi video yang saya tampilkan yang kedua atau segitiga restitusi. Mungkin itu Pak Beka, terima kasih. Baik, terima kasih atas pemaparannya Pak Nadia Rajat. Bagaimana Pak Beka, sudah puas atau ada yang ditanyakan lagi? Oke, untuk selanjutnya Bapak Ibu, jika ada yang ingin bertanya, Pak Iwan, silakan Pak. Oke, terima kasih kesempatannya. Saya di sini ingin menanggapi apa yang sudah disampaikan oleh Bapak Kadiraja selaku calon guru program angkatan 11. Materi hari ini itu sangat menginspirasi saya untuk bisa menerapkannya di dalam kelas. Saya lebih tahu mendalam apa sih itu disiplin positif, bagaimana menerapkan keyakinan kelas yang baik. Kemudian kegiatan-kegiatan ini atau pelaksanaan kegiatan keyakinan kelas itu memang sangat baik dilaksanakan di kelas ya, karena untuk mendapatkan kepercayaan siswa ke guru. Jadi terima kasih banyak Pak Rajat, sangat menginspirasi sekali apa yang disampaikan materinya. Saya nanti bisa memperbaiki bagaimana saya melaksanakan atau membuat keyakinan kelas itu nanti di kelas saya dari hasil dari inspirasi materi Pak Rajat tadi. Terima kasih Pak. Baik, terima kasih dari Pak Iwan ya, atas masukannya, atas komentarnya. Terima kasih, yang tentu sangat menginspirasi untuk kita semua. Baik, Bapak Ibu, ada yang ingin bertanya lagi atau memberikan tanggapan lagi? Kita persilakan. Silakan Bapak Ibu. Oh, Pak Laksana, silakan Pak. Ya, terima kasih Bapak. Tadi udah menjelaskan materi tentang disiplin positif ya. Ya banyak lihat Pak, mau bertanya sedikit untuk menindaklanjuti anak-anak yang melanggar itu gimana caranya biar nggak kita marah gitu, biar dia apa ya namanya dia sadar sendiri gitu. Misalnya dia melanggar rambut, dia mau bawa buku atau kalung gitu. Nah gimana caranya Bapak? Itu yang saya kurang mengerti di sekolah. Pada intinya nanti kita panggil orang tua sama seperti peraturan yang sudah ada di sekolah kita. Seperti itu. Saya juga kemarin bertanya seperti itu, sama seperti Pak Wayan Laksana. Ya mungkin itu yang bisa saya sampaikan Pak Wayan. Terima kasih. Terima kasih Pak Derajat. Bagaimana Pak Wayan Laksana? Jelas cukup puas. Terima kasih. Baik Bapak Ibu, silakan ada yang ingin bertanya kembali atau ada yang ingin menanggapi, silakan. Oke, baik, baik, terima kasih Bapak Ibu. Jika tidak ada yang ingin bertanya lagi, sekian acara yang kita pada siang hari ini. Kami tutup dengan para
Om Santi 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 Om. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, saya Inyoman Santane, Kepala SMP Negeri 3 Budi Selatan, memberikan umpan balik terhadap penimbasan yang disampaikan oleh Bapak Imade Rajat, SPD MPD, terkait dengan penimbasan disampaikan untuk guru-guru SMP Negeri 3 Budi Selatan. Sehubungan dengan penimbasan yang dilakukan, kami berharap Bapak Ibu guru SMP Negeri 3 Budi Selatan mampu mengimplementasikan atau melaksanakan apa yang sudah disampaikan dari pemaparan materi oleh Pak Imade Rajat. Nah, kedepannya guru-guru nantinya juga bisa ikut pendidikan calon guru penggerak, sehingga nanti di SMP Negeri 3 Budi Selatan bisa melahirkan calon guru penggerak yang lain. Dengan demikian, maka banyak akan ada pendorong, pemotivasi bagi anak-anak di dalam meningkatkan mutu pendidikan di SMP 3 Budi Selatan. Dan untuk Pak Imade Rajat selaku calon guru penggerak agar selalu meningkatkan diri, selalu mengembangkan diri, sehingga bisa mengikuti perkembangan pengetahuan dan teknologi yang nantinya akan terus dapat diimbaskan kepada teman-teman atau rekan-rekan guru kami di sekolah SMP 3 Budi Selatan. Suksema, Om Santi Santi Om. Om Swastiastu, selamat pagi rekan-rekan semua. Saya Imade Iwan Pranajaya, guru pendidikan Pancasila di SMP Negeri 3 Budi Selatan, akan memberikan umpan balik terkait materi yang dibawakan oleh CGP Angkatan 11 Imade Rajat Sanjaya di SMP Negeri 3 Budi Selatan. Materi dari Bapak Imade Rajat Sanjaya tentang budaya positif sangat-sangat menginspirasi kita semua, khususnya guru SMP Negeri 3 Budi Selatan, di mana penerapan budaya positif dan penjelasan budaya positif yang dijelaskan oleh Bapak Imade Rajat Sanjaya sangat menginspirasi kita semua untuk melaksanakan dan menerapkannya di dalam kelas. Semoga saya dan rekan-rekan guru lainnya yang khususnya berada di SMP Negeri 3 Budi Selatan bisa menerapkan materi budaya positif itu sesuai dengan penjelasan daripada Bapak Imade Rajat Sanjaya selaku CGP Angkatan 11. Om Santi 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 Om. Terima kasih. Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Niti Kasihani dari kelas 8 Di sini saya ingin memberikan umpan balik terkait pembuatan keyakinan kelas di kelas saya. Saya harap dengan adanya keyakinan kelas saya akan menjadi lebih baik. Terima kasih. Om Santi 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 Om. Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Komang Arif Gunawan, kelas 83. Saya senang diajak berdiskusi dan membuat keyakinan kelas dengan Pak Rajat. Sekian, terima kasih. Om Santi 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 Om.